Bab 275. Chen Ye tidak akan memiliki belas kasihan untuk musuh. Ini adalah prinsipnya. Jika keluarga Qin abadi hari ini, pasti akan merepotkan baginya untuk membalas dendam di masa depan. Pastor Qin dan tuan lain dari keluarga Qin melihat bahwa Qin Sheng yang terbunuh, dan wajah mereka sangat mengerikan. Anak ini benar-benar membunuh putra kesayangannya. Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Berani membunuh anakku, kamu mencari kematian. Pastor Qin tahu bahwa kekuatan Chen Ye belum sepenuhnya pulih, jadi dia mengambil pedang panjang dan menginjaknya, menukik seperti tendangan voli. Cahaya dingin berkedip, dan cahaya pedang es menusuk Chen Ye tanpa ampun. Gadis kecil itu berkata dengan ringan di sampingnya, apakah kamu butuh bantuan? Tidak perlu. Chen Ye menjawab, mengambil beberapa pil pengumpul ki lagi, dan senyum dingin terbentuk di sudut mulutnya. Berurusan dengan orang tua itu semudah menghancurkan semut. Dia berubah menjadi bayangan di tempat, dan bergegas keluar seperti harimau turun gunung. Dalam sekejap mata, dia datang dan memukul Pastor Qin. Ayah Qin menyapu pedangnya, dan menyekanya langsung ke arah Chen Ye dengan busur kematian dan kemarahan. Binatang kecil, mati untukku. Dia akan memenggal kepala Chen Ye hari ini untuk membalaskan dendam Seng Yang. Kekuatan Ayah Qin jauh lebih tinggi daripada Qin Seng Yang, jika tidak, dia tidak akan menjadi kepala keluarga Qin. Tapi dibandingkan dengan kekuatan Chen Ye, itu sedikit lebih buruk. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ye, dan pedang itu langsung tersapu. Membandingkan pedang denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Pedang pembunuh naga memadatkan bayangan pedang panjang. Bayangan pedang menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah akan menghancurkan seluruh villa Nankin dengan aura seperti pelangi. Merasakan momentum yang menakutkan, ekspresi Pastor Qin hanya panik. Matanya menyipit sampai ekstrim. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bukankah dia terluka? Mengapa ada kekuatan bertarung seperti itu? Dia tidak didamaikan, dan dia melawan dengan pedang. Tapi kekuatan pedang pembunuh naga, siapa yang bisa menolak? Pedang panjang di tangannya hancur tanpa peringatan, dan energi pedang penghancur langsung menjungkir balikannya. Tuan rumah. Tuan keluarga Qin lainnya merasa ada yang tidak beres dan datang ke Chen Ye satu demi satu. Chen Ye tidak takut sama sekali. Kekuatan orang-orang ini di dunia seni bela diri di Provinsi Jiangnan mungkin bagus, tetapi di depan Chen Ye, itu tidak cukup untuk dilihat. Pada saat ini, Chen Ye seperti mesin pembunuh, dan langsung masuk. Daging dan darah terbang, dan dalam sekejap mata, tidak ada tuan keluarga Qin yang selamat. Setiap kali seseorang membunuh satu orang, aura berdarah dari batu nisan ketiga di kuburan reinkarnasi menjadi lebih kuat. Itu bahkan membentuk hantu pedang darah di batu nisan. Pedang darah tergantung di batu nisan setinggi 100 kaki, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Adegan berdarah di Nankin Villa mengguncang semua tamu yang hadir. Beberapa orang hanya mendengar tentang kengerian pemburu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa metode pemburu itu begitu kejam. Tidak akan tetap hidup sama sekali. Meskipun ini normal di dunia seni bela diri, terlalu banyak melakukan gerakan seperti itu di depan begitu banyak orang. Semua orang gemetar. Secara alami, Ling Feng dan Lu Hanshuang disertakan. Mata indah Lu Hanshuang penuh kejutan dan keheranan sejak dia terluka dan bergegas ke Villa Chen Ye, dia merasakan misteri pria ini. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa pria ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai misterius, dia seperti lubang hitam, dan dia tidak bisa melihat rahasia yang tersembunyi di dalamnya sama sekali. Hari itu, Chen Ye mengatakan bahwa jika Kuil Sui Mei berani menyinggung perasaannya lagi, dia akan membantai Kuil Sui Mei. Kalimat ini, Lu Hanshuang selalu menganggapnya sebagai pembicaraan besar. Sekarang tampaknya ancaman Chen Ye benar. Dia memiliki kualifikasi ini. Mata Ling Feng juga sangat berat sebagai pimpinan cabang Jiangnan dari Istana Plum Darah. Dia sangat sensitif terhadap pembunuhan dan kematian. Chen Ye saat ini hanya dilahirkan untuk disembelih, yang sangat cocok untuk Istana Plum Darah, tetapi dia tidak berani mengundang Chen Ye untuk bergabung dengan Istana Plum Darah lagi. Beberapa orang ditakdirkan untuk berada di puncak. Dan kuil Aula Sui Mei terlalu kecil untuk menampung Buddha besar ini. Bahkan Istana Plum Darah di ibu kota. Setelah beberapa saat, Nankin Villa menjadi sunyi. Hanya Ayah Qin yang terluka yang tersisa. Matanya tertuju pada Chen Ye yang datang selangkah demi selangkah. Dia tidak peduli tentang apapun, dan buru-buru mengeluarkan token giok. Chen Ye, bisakah kamu mengenali kartu giok ini? Chen Ye melirik liontin batu giok, yang memiliki kata, Marshal Dao, tertulis di atasnya dan mengukir naga emas, yang seperti manusia hidup. Tidak tahu. Pastor Qin tercengang, dan dengan cepat berkata, saya terlibat dalam kasus besar administrasi seni bela diri Huaxia. Saya berada di bawah perlindungan.
Kartu giok ini setara dengan mendapatkan surat perintah kematian dari administrasi seni bela diri Huaxia. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Saya di Cina. Mata Pastor Qin penuh dengan kebanggaan. Ketika dia kembali dari Gunung Kunlun, seorang pria kuat dari Biro Seni Bela Diri Huaxia secara pribadi memberikannya kepadanya. Pihak lain hanya meninggalkan satu kalimat, jika pemburu ingin membunuhmu, tunjukkan saja kartu ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Biro Seni Bela Diri Huaxia melakukan ini, dia tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Poin kuncinya adalah bahwa kartu giok ini adalah satu-satunya kemungkinan baginya untuk hidup. Chen Ye melirik Pastor Qin dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Kartu giok ditampilkan saat ini. Sangat mungkin bahwa Biro Seni Bela Diri Huaxia melakukan ini dengan sengaja. Tidak lebih dari satu alasan untuk membunuhnya. Apakah dia akan membiarkan Pastor Qin pergi? Tentu saja tidak. Biarkan harimau kembali ke gunung, akan ada masalah tanpa akhir. Bahkan jika semua orang dari Biro Seni Bela Diri Huaxia bersatu untuk menghadapinya di masa depan, dia tidak takut. Chen Ye menebas pedang naga, dan kartu giok langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, niat pedang Linglai mengalir keluar dan mendarat langsung di tubuh Pastor Qin. Sword Intent merobek tubuhnya, dan bahkan lebih bergerak di organ internal Pastor Qin. Darah meledak. Pupil ganas Pastor Qin melebar, dan dia jatuh ke genangan darah. Keluarga seni bela diri teratas di Provinsi Jiangnan, keluarga Qin, dihancurkan. Pada saat ini, suara melengking terdengar. Chen Ye, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang membunuh keluarga Qin. Tapi Anda berani membunuh personel perlindungan Biro Seni Bela Diri saya ketika Anda menunjukkan kartu seni bela diri Anda. Apa kejahatannya? Suara itu jatuh, dan lusinan napas kuat mengalir ke arahnya. Niat membunuh yang dingin dilepaskan, mendekati Chen Ye. Chen Ye tidak terkejut sama sekali, menatap orang-orang di sekitarnya dengan penuh minat. Benar saja, Biro Seni Bela Diri Huaxia menduga bahwa dia akan datang untuk menghancurkan keluarga Qin, dan kematian keluarga Qin hanyalah alasan lain bagi Biro Seni Bela Diri Huaxia untuk berurusan dengan mereka. Chen Ye, bahkan jika kamu bekerja di Jiwa Naga, ini bukan alasan bagimu untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Selain itu, Biro Seni Bela Diri Huaxia dan orang-orang di atas menetapkan aturan bertahun-tahun yang lalu, dan kartu seni bela diri sekarang, tidak peduli siapa yang memenuhi syarat untuk membunuh. Pelanggar sama saja dengan pengkhianatan. Kali ini, bahkan Jiwa Naga tidak bisa menahanmu. Suara lelaki tua itu bergema melalui Nankin Villa. Sangat megah. Nama lelaki tua itu adalah Fang Dongcheng, dan dia memiliki status tinggi di Biro Seni Bela Diri Huaxia, dia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemimpin wilayah Tenggara. Provinsi Jiangnan adalah tempat penting di Tiongkok Tenggara, yang membuat Fang Dongcheng khawatir, menunjukkan keseriusan masalah ini. Chen Ye menyingkirkan pedang pembunuh naga dan duduk langsung di kursi. Bab 276. Tubuhnya kurang lebih terluka, dan berdiri untuk waktu yang lama membuatnya sedikit tidak nyaman. Setelah itu, dia menyalakan sebatang rokok, memandang Fang Dongcheng dengan acuh tak acuh, dan berkata, efisiensi Biro Seni Bela Diri Huaxia sangat tinggi. Begitu saya mulai, itu muncul. Atau, Anda hanya menunggu saat ini, jadi dengan susah payah menanganinya. Dengan saya, untuk... Ekspresi Fang Dongcheng membeku, dan dia berkata dengan dingin, jika kami tidak berani datang tepat waktu, diperkirakan Anda akan membunuh orang dan membunuh semua orang. Pada saat itu, tidak ada yang akan bertahan di sini. Dibayangkan. Chen Ye tersenyum, mematikan rokok di tangannya, dan berkata, saya tidak suka membunuh orang, dan saya tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Begitu kata-kata ini keluar, apalagi orang-orang dari Biro Seni Bela Diri, bahkan para tamu itu memiliki ekspresi jelek. Apakah kamu tidak suka membunuh orang? Orang yang paling keren untuk dibunuh barusan adalah kamu. Tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Anda tidak meninggalkan keluarga Qin yang kuat. Mulut Fang Dongcheng sedikit berkedut, dan kemudian dia berkata dengan tidak sabar, saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, ikut kami. Anda harus memberi penjelasan kepada Biro Seni Bela Diri Beijing Huaxia. Kedua, mati. Lusinan orang itu bahkan lebih dekat dengan Chen Ye. Niat membunuh terungkap, membuat orang berdebar-debar. Chen Ye tersenyum, mengambil pil dan berdiri, bagaimana jika saya tidak memilih keduanya? Kalau begitu aku akan memperlakukanmu sebagai yang kedua. Lakukan. Fang Dongcheng memberi perintah, dan lusinan napas itu menuju Chen Ye. Menurut pendapat mereka, Chen Ye tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh mereka. Satu-satunya hal yang Fang Dongcheng khawatirkan adalah gadis kecil itu.
Dia melirik gadis kecil itu dari sudut matanya, dan menemukan bahwa pihak lain tidak berniat melakukan apapun. Tapi segera, semua orang berhenti. Karena mereka merasakan napas yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Sebelum mereka bisa bereaksi, ada pedang panjang yang dingin di leher mereka masing-masing. Pedang dingin memiliki roh jahat, yang membuat orang berdebar-debar. Bahkan Fang Dongcheng memiliki senjata di punggungnya. Setelah beberapa detik, mereka dikepung. Roh jahat yang sangat kuat melonjak. Fang Dongcheng melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang yang tiba-tiba muncul ini mengenakan topeng di wajah mereka, dan napas mereka tidak lemah. Jumlah orang-orang kunci lebih dari 2 kali lipat dari mereka. Dari mana provinsi Jiangnan berasal dari begitu banyak master? Meskipun kekuatannya menghancurkan kelompok orang ini, tetapi ada ratusan orang, perubahan kuantitatif ini telah membentuk perubahan kualitatif. Fang Dongcheng berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" Biro Seni Bela Diri Huaxia sedang melakukan bisnis, dan kamu berani memblokirnya secara rahasia, dan kamu tidak dapat menemukan kematian. Ye Lingtian, yang mengenakan topeng, menjawab tanpa ampun, kamu tidak perlu tahu siapa kami, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membawa orang ini pergi. Mata Fang Dongcheng menyipit, dan saat dia hendak berbicara, Chen Ye sudah berjalan keluar, dengan tangan di belakangnya, seperti orang yang baik-baik saja. Jalan-jalan santai. Kuncinya adalah tidak ada yang berani menghentikannya. Fang Dongcheng merasa sedikit marah, berbalik, dan langsung menggenggam pedang di belakangnya. Retak. Dengan suara, pedang Ye Lingtian patah. Ye Lingtian tidak menyangka bahwa pihak lain masih berencana untuk melawan. Tepat saat dia akan bergerak, suara Chen Ye terdengar. Anjing-anjing ini, jangan ganggu. Kali ini, meskipun orang-orang dari aula kegelapan tidak terduga, pertempuran sebenarnya hanya bisa menjadi situasi kalah-kalah. Chen Ye tidak ingin sesuatu terjadi pada kekuatan ini. Tidak ada gunanya menukar kehidupan orang kuat di Biro Seni Bela Diri Huaxia dengan kehidupan aula kegelapan. Ketika Fang Dongcheng mendengar kata-kata menghina seperti itu, dia menampar Chen Ye dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan ini meledak. Sekali ditembak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi Chen Ye tidak berencana untuk mengambil tindakan sama sekali, jadi dia mengabaikannya. Tepat ketika Fang Dongcheng menunjukkan senyum sukses di sudut mulutnya, dinding udara muncul di depannya. Bang! Tidak hanya dia tidak bertemu Chen Ye, tetapi kekuatan anti guncangan yang sangat kuat menyerang. Fang Dongcheng terbang kaget. Itu menghancurkan orang-orang kuat dari Biro Seni Bela Diri Huaxia. Adegan ini membuat semua orang takut. Tamu-tamu itu, pusat kekuatan Biro Seni Bela Diri, dan bahkan orang-orang di aula kegelapan terdiam. Mereka hanya menatap Chen Ye seperti itu, seperti hantu. Udara terasa sunyi senyap. Seperti kuburan di tengah malam. Chen Ye tidak pernah bergerak, tetapi Fang Dongcheng diledakkan secara misterius. Apa yang terjadi di sini? Semua orang kaget dan ketakutan. Mungkin hanya Chen Ye yang tahu tentang rahasia ini, meskipun dia tidak benar-benar marah, dia masih memiliki cara untuk mencegahnya. Perbedaan terbesar antara pembudidaya dan prajurit kuno bukanlah kekuatan mereka. Ini ajaib. Sihir ajaib. Chen Ye langsung datang ke raksasa, dan pada saat ini dia pucat dan sekarat. Jika ditunda untuk sementara waktu, saya khawatir bahkan Daluo Immortal tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia dengan cepat mengeluarkan ramuan dan berkata kepada raksasa, ambil benda ini, untuk lenganmu yang patah, aku akan menemukan cara untuk membuatnya kembali. Bagaimanapun, raksasa terluka parah karena dia menyelamatkannya, dan Chen Ye tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkannya. Luosha mengangguk, mengambil pil obat, dan berdiri dengan enggan, Tuan, saya baik-baik saja. Jangan sombong, aku masih membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu untukku. Sekarang darahmu bisa dihentikan. Pil obat hanya bisa menstabilkan lukamu. Ingatlah untuk tidak menggunakan kekuatanmu. Ini perintah. Baik tuanku. Kemudian Chen Ye melihat sekelompok orang di aula gelap dan menginstruksikan, ada 2 orang dari keluarga Xia di keluarga Qin, kirim mereka kembali ke keluarga Xia dengan selamat, jika beberapa orang tidak saling mengenal dan ingin untuk menghentikanmu, bunuh mereka. Suara sedingin es menyebar. Jelas, itu untuk orang-orang dari Biro Seni Bela Diri Huaxia. Mata Fang Dongcheng begitu suram sehingga Biro Seni Bela Diri Huaxia awalnya berencana untuk membiarkan dia mengambil keuntungan dari urusan keluarga Qin untuk memenangkan Chen Ye, atau menyelesaikan Chen Ye. Sekarang, sepertinya tidak mungkin. Terlalu banyak variabel yang muncul hari ini. Bahkan orang kuat di pegunungan Kunlun tidak bisa membunuh Chen Ye, nasib anak ini benar-benar bertentangan dengan langit. Ditambah dengan gadis misterius dan kuat itu dan kekuatan misterius yang memakai topeng, tidak mungkin membunuh Chen Ye di Provinsi Jiangnan.
Siapa yang mengira bahwa anak ini akan melakukan begitu banyak hal di bawah hidung mereka? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Chen Ye datang ke sisi Xiao Sui, meraih tangannya langsung, dan berkata dengan lembut, sudah berakhir, ayo pulang. Hanya kata, pulang, membuat mata Xiao Sui memerah, dan dia bisa merasakan betapa lelahnya Chen Ye. Pada saat ini, dia memiliki ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia telah terikat oleh dunia luar dan tidak punya pilihan. Dan lapisan pengekangan ini, pria di depannya terkoyak. Sangat mendominasi. Baik. Keduanya berjalan langsung di luar Nankin Villa. Villa Mincui. Chen Ye pertama-tama menjelaskan beberapa kata kepada Xiao Sui, dan kemudian datang langsung ke kamar. Pintunya tertutup, dan dia mulai memasuki kondisi kultivasi. Pertempuran ini, dia terlalu lelah.